Perkenalkan, nama saya Silmilis Masari dari kelas manajemen H. Dan berdirinya saya di sini ingin menjelaskan sedikit demi sedikit tentang ibadah aspek ritual umat Islam. Ibadah adalah rangkaian ritual yang dilakukan manusia dalam rangka pengabdian atau kepatuhan kepada Sang Pencipta. Selanjutnya, ada dua pembagian ibadah yang berhubungan dengan perjalanan syariat Islam yang terkandung dalam rukun Islam seperti haji, puasa, dan sebagainya. Hal ini yang kemudian dijadikan sebagai pijakan bagi umat Islam untuk dapat menjadikan kehidupannya menjadi baik dan selalu bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Di dalam Islam juga keberadaannya perlu diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun wujudnya adalah satu, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, akhlak terhadap diri sendiri, dan yang ketiga, akhlak terhadap orang lain. Nah, untuk selanjutnya, pengertian ibadah. Ibadah berasal dari kata abada. Abada ya'budu abdan fahuwa abidun, yaitu abid berarti hamba Allah, dan manusia juga termasuk hamba Allah dan diciptakan hanya untuk ibadah atau menghamba kepada Allah. Dan sebagaimana yang tercantum dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa", tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Adapun jenis ibadah terbagi menjadi dua jenis, yaitu ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah adalah penghambat yang murni hanya hubungan hamba dengan Allah. Ibadah mahdah juga mempunyai 4 prinsip, yaitu keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah yang berdasarkan Al-Quran maupun Al-Sunnah. 2. Rata caranya harus berpola kepada contoh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, bersifat supra-rasional di atas jangkauan akal. Dan yang keempat, ajasnya taat. Jenis ibadah mahdah yaitu wudu, tayamum, adzan, dan sebagainya. Ada pula hikmah ibadah mahdah, dan juga ibadah mahdah itu salah satu sasarannya adalah untuk mengekspresikan keesaan Allah, sehingga dalam pelaksanaannya diwujudkan dengan satu. Menyatakan arah pandang yaitu tahwil wijhah, dan yang kedua kesatuan gerak atau yang bisa disebut juga tawhidul harokah, dan yang ketiga kesatuan ungkapan atau bahasa dan bisa disebut juga dengan tawhidul lughah. Nah, selanjutnya ada ibadah ghairu mahdah yang disebut dengan selamat perilaku seseorang hamba yang diorientasikan untuk meraih ridha Allah atau ibadah. Dan ibadah ghairu mahdah juga diartikan sebagai segala amalan yang diizinkan oleh Allah seperti dakwah, zikir. Adapun prinsip-prinsip ibadah ghairu mahdah yaitu satu, keberadaannya didasarkan atas adanya dalil yang melarang, dan yang kedua, tidak perlu berpola kepada contoh, dan yang kedua, tata laksanaannya tidak perlu berpola kepada contoh Rasulullah SAW, dan yang ketiga bersifat rasional, dan yang keempat ajasnya atau manfaat selama itu bermanfaat dan ditunjukkan untuk ridha Allah masuk dalam ranah ibadah ghairu mahdah. Ada juga penghalang dalam ibadah yaitu rezeki. Satu, rezeki dan keinginan memiliki, dan kedua, bisikan-bisikan dan keinginan memiliki tujuan, dan yang ketiga, kesusahan dan berbagai musibah. Dan ada pula syarat-syarat diterimanya ibadah yaitu satu, ikhlas, dan kedua, dilakukan secara sah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sekian penjelasan kali ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada perkataan yang tidak jelas. Mungkin ini saja.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.